Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian kita yang akan membahas terkait kaidah fikih menggunakan kitab berjudul Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatiha fil Madhab Asy-Syafi'i, karangan Dr. Az-Zuhaili. Kita mulai dari pengertian mengenai apa itu qawaid fiqhiyah. Al-qaidah atau bentuk jamaknya adalah al-qaid. Hiya al-amrul kulli al-muntabiq ala jami'i juz'iyyatihi, yaitu sesuatu yang bersifat umum, yang kemudian membawahi banyak cabang-cabang hal di bawahnya, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan qawaid fiqhiyah adalah sesuatu yang bersifat umum, suatu kaidah yang bersifat umum yang di bawahnya, di bawah kaidah itu terdapat banyak cabang-cabang permasalahan fikih, gitu ya, yang bisa mengikuti kaidah tersebut, gitu ya, untuk ketentukan hukumnya, gitu. Dan di dalam kaidah fikih ini terdapat nanti ada pembahasannya, akan selalu terdapat pengecualian, gitu. Dan dalam ilmu kaidah fikih ini terdapat yang dinamakan qawaid asasiyah, yaitu kaidah yang utama, gitu ya. Dan dia memiliki 5 kaidah, Dia adalah kaidah yang paling umum, yang di bawahnya memiliki paling banyak cabang-cabang permasalahan. Kita mulai dari kaidah pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yaitu yang artinya adalah sesuatu itu dihukumi tergantung pada tujuannya, gitu. Maksud dari kaidah ini dijelaskan bahwa anna at-tasarrufat as-sadirah minal insan takhtalifu ahkamuha bi ikhtilafi qasdil insan aw niyyatihi, fatakunu ibadah aw ghairiha wa ta'ah aw ma'siyah wa halalan aw haraman wa yakunu al-'aqd sahihan aw fasidan sawan kana at-tasarruf fi'lan aw qawlan. Jadi makna dari kaidah ini adalah bahwa segala hal yang dilakukan oleh manusia itu, hukumnya berbeda-beda tergantung dari niat dan maksud dari si pelaku, gitu ya. Maka niat ini akan menjadikan sesuatu itu ibadah atau bukan, atau sebuah ketaatan atau bukan, atau bisa menjadikan akad, berbagai macam bentuk muamalah itu sahih, atau berlaku atau tidak berlaku, gitu. Dan asal kaidah ini adalah dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu adalah dengan niat, gitu. Nah, kita masuk ke praktek atau penerapan dari kaidah ini. Pertama, dalam perkara ibadah. Niat, tumayyizul ibadah anil adat kan wudu amil ghusl. Jadi wudu itu kan sebenarnya sesuatu yang merupakan perkara biasa, yaitu kan mencuci muka, gitu kan, membasuh tangan, kepala, segala macam. Cuman yang membedakan antara dia perbuatan biasa dan ibadah adalah niatnya, gitu ya. Tujuan dari melakukan hal tersebut, gitu ya. Kemudian di sini ada seperti
eee, selain untuk membedakan apakah dia ibadah atau bukan, membedakan juga ya, apakah ibadah ini fardu ya, atau sunnah, atau bentuk dari, pelaksanaan nazar gitu ya. Dia juga, membedakan ya antara, eee, misalkan wudu, yaitu yang untuk, menghilangkan hadas besar gitu ya, hadas kecil, lalu, mandi junub untuk menghilangkan hadas besar ya, itu dibedakan dengan niat juga, gitu. Kemudian contoh lagi, di, muawadhatul maliyah atau, perkara-perkara, yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli gitu ya, sewa. Contoh penerapannya seperti, mmm, di sini dikatakan jika seseorang, fa innaha 'indal itlaq ay idza lam yaqtarin biha ma yaqsud ikhrajuha 'an ifadat ma wada'at lahu tufid hukmuha wa huwa al-athar mutaratab 'alaiha fit tamlik wa tamalluk, gitu. Jadi, seperti seseorang yang membeli sesuatu gitu ya, atau, menyewakan sesuatu, itu niatnya gitu yang, membuat, hukum itu berlaku, gitu. Ketika dia, berniat untuk membeli sesuatu gitu ya, atau, hanya memberikan hartanya untuk hibah gitu ya, atau memberikan harta untuk meminta, sesuatu yang lain ya. Artinya itu, dia membeli, kalau hanya memberi saja, artinya itu hibah gitu. Itu niat yang membedakannya, gitu. Contoh lagi di, menemukan barang temuan gitu ya. Ketika kita mengambil barang temuan itu dengan niat, ya, dengan niat untuk menyimpannya, ya, maka ketika barang temuan itu rusak, maka dia tidak berkewajiban untuk menggantinya, ya, karena dia, menjadi, amanah gitu ya, karena posisinya amanah. Kalau amanah itu tidak perlu, diganti. Sedangkan kalau dia berniat untuk mengambilnya gitu ya, kemudian barang itu rusak gitu ya, maka sebenarnya dia punya kewajiban untuk menggantinya ke pemiliknya yang kehilangan tadi. Dan dibedakan semuanya hanya dengan niat, gitu ya. Kemudian, ada banyak lagi ya contoh penerapannya gitu ya. Kemudian kita membahas mengenai tempat niat gitu ya, mahallun niyah gitu ya. Mahallun niyah al-qalbu fi kulli mawdi', gitu ya. Jadi tempat niat itu adalah di hati, gitu. La yakfi at-talaffuz bil lisan ya. Jadi, tidak cukup hanya dengan mengucapkan lisan, gitu. Wa la yashtarit ma'al qalbi at-talaffuz ya, dan tidak disyaratkan untuk, niat itu dibarengi dengan, pengucapan gitu ya. Adapun pengucapan itu kalau dalam fikih, merupakan hal yang membantu saja untuk niat. Tapi intinya adalah di dalam hati. Gitu. Dan tadi seperti yang dikatakan akan selalu ada pengecualian-pengecualian dalam, sebuah kaidah, gitu ya. Yaitu, keadaan di mana suatu perkara itu tidak mengikuti kaidah tersebut, gitu ya. Contohnya seperti, di sini dibahas nomor 1 adalah la tashtaritun niyah fi ibadah la takunu 'adah. Jadi kita tadi katakan bahwa, setiap ibadah itu butuh niat gitu kan, innamal a'malu binniyat gitu. Kan dia yang akan membedakan. Tapi ketika ibadah itu bukan merupakan suatu, pekerjaan yang umum gitu ya, seperti tadi wudu. Wudu kan sebenarnya hanya membasuh muka gitu kan, yang bisa samar-samar antara pekerjaan ibadah atau pekerjaan biasa gitu kan. Maka dia tidak membutuhkan niat gitu ya.
kal iman billah, seperti beriman kepada Allah, ya, wal khauf minhu, dan takut pada Allah gitu ya, wa qiraatil Qur'an gitu ya. Itu, bentuk ibadah yang memang khas gitu ya, bahwa itu adalah bentuk ibadah, jadi tidak membutuhkan, niat, karena bukan merupakan, pekerjaan yang umum ya, itu hanya ibadah gitu ya. Eee, Contoh lagi, terakhir ya, yang menjadi penutup, kajian kita pada hari ini, contoh lagi seperti, pengecualian dalam kaidah ini, la tashtarid an-niyah fit turuq ya, tidak disyaratkan niat ketika kita meninggalkan sesuatu kemaksiatan, zina wa syurbil khamr gitu ya. Ketika kita meninggalkan zina, meninggalkan khamr, itu tidak dibutuhkan niat gitu ya. Karena, itu sudah bisa, kita jauhi tanpa kita perlu berniat. Namun, lakin tark yahtaj ila niyyah fi husulis shawab ya. Tapi ketika kita, berniat gitu ya, ketika kita berniat meninggalkan zina karena takut kepada Allah, maka itu adalah syarat untuk mendapatkan, pahala ya. Itu pahala, takutan kita kepada Allah, seperti itu. Ya, ada banyak lagi, yang bisa dibahas dari kaidah ini sebenarnya, namun waktu yang, singkat ya, yang menutup pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.